selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Aura Karmelita akan menjelaskan mengenai cara penggunaan alat peraga tangga satuan panjang, alat peraga tangga satuan berat, dan juga alat peraga tangga satuan volume. Berikut seperti ini alat peraga sudah saya buat. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai alat peraga tangga satuan panjang. Di sini alat peraga satuan panjang terdiri dari 7 anak tangga. Bisa dilihat di sini terdapat kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga yang terakhir milimeter. Nah, bagaimana sih cara penggunaan alat peraga tangga satuan panjang ini? Nah, di sini sudah tertera bahwa setiap turun satu kali anak tangga itu dikalikan dengan 10. Tetapi jika sebaliknya, yaitu naik ke atas, setiap satu kali naik itu dibagi dengan 10. Nah, di sini saya sudah menyiapkan setiap anak tangga memiliki panah. Panah ini tujuannya nanti digunakan untuk memindahkan atau mengkonversi nilai satuan panjang dari setiap anak tangga ini. Nah, di sini saya akan mulai dengan saya akan melepas terlebih dahulu tanda panah ini. Saya akan melepas supaya tidak bingung melihatnya. Saya akan memulai penggunaan alat peraga satuan panjang ini dengan menyiapkan sebuah contoh soal. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal. Yang pertama, saya menyediakan soal 9 km sama dengan titik-titik meter. Berarti di sini kita akan mencari tahu berapa nilai konversi dari 9 km ke meter. Nah, dari sini kita akan meletakkan tanda panah ini mulai dari kilometer dan kita akan ubah menjadi meter. Bagaimana caranya? Meter di sini ya. Jadi kita akan turun. Kita hitung ya, kita turun berapa langkah? 1, 2, 3. Wah, ternyata kita turun 3 dari kilometer. Berarti kalau turun itu dikali dengan 10. Berarti kalau dikalikan 10, berarti nilai di sini 9 harus dikalikan 10 sebanyak 3 kali. 10 sebanyak 3 kali itu berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Berarti di sini kita akan menyelesaikan penyelesaiannya. 9 km sama dengan titik-titik meter. Kita akan kalikan 9 dikalikan 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 3 kali sama dengan berapa meter anak-anak? Nah, kalau dikalikan 10 ada 3, itu berartinya kita menambahkan 0 sebanyak 3 kali di belakang angka 9. Jadinya seperti ini. Hasilnya 9.000. Kenapa 9.000? Karena di sini kita tahu nolnya ada 1, 2, 3. Jika dikalikan dengan 9, maka kita tambahkan nolnya di belakang 9 sebanyak 3 kali. Jadi, berapa nilai hasil konversi dari 9 km ke meter sama dengan 9.000 meter. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak cara menjawab dan cara menyelesaikan soalnya. Lalu kita akan menjawab soal yang kedua ya, 700 meter diubah atau dikonversi menjadi hektometer. Kita akan mulai, kita letakkan tanda panah ini di meter. Di sini ya, meter. Nah, kita akan memulai menghitung meter menjadi ke hektometer itu naik berapa ya kira-kira? Kita hitung bersama. 1, 2. Berarti kita naik 2 itu artinya dibagi. Wah, bagaimana caranya? Berarti dibagi 10 dibagi lagi dengan 10. Berarti dibagi 100. Karena 10 dikali 10 itu 100. Berarti kalau dibagi, kita membagi 700 meter dibagi dengan 100 supaya menjadi hektometer. Nah, karena dibagi 100, itu artinya kita bisa menghilangkan angka 0 di belakang angka yang paling pertama. Kita akan mulai ya. Karena dibagi 100, kita mengurangi nolnya sebanyak 2. 1, 2. Berarti berhenti di sini anak-anak.
Berarti anggap saja nolnya hilang. Berarti tinggal berapa? Tinggal 7. Berarti kita sudah menemukan nilai konversinya dari 700 meter menjadi hektometer itu adalah 7. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaan alat peraga terkhususnya untuk tangga satuan berat. Di sini sudah tertulis ya, saya sudah menggantinya dengan tangga satuan berat. Sama seperti tangga satuan panjang, tangga ini terdiri dari 7 anak tangga, yaitu yang pertama terdapat kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan juga yang paling terakhir miligram. Sekarang saya sudah menyediakan di sini ada 2 contoh soal mengenai tangga satuan berat. Contoh soal yang pertama yaitu 5 kg sama dengan berapa gram. Nah, kita meletakkan tanda panah ini di kilogram. Lalu kita ubah menjadi gram ya. Kita akan menghitung bersama turun berapa ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata dari kilogram menuju ke gram itu turun sebanyak 3 langkah. Berarti kalau turun itu dikalikan dengan 10. Kalau turunnya 3 berarti kita mengalihkan 10 sebanyak 3 kali. 10 kali 10 kali 10. Mari kita menyelesaikan soal yang pertama. Nah, kalau sudah terdapat, kita sudah menemukan dikalikan 10 sebanyak 3 kali, itu artinya 1000 anak-anak. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita tinggal menambahkan 0 sebanyak 3 kali di belakang angka yang paling depan, yaitu 5. Berarti hasilnya kita tambahkan 3 ya. 1, 2, 3. Berarti hasilnya 5000. Nilai konversi dari 5 kg menjadi gram yaitu 5000. Sekarang kita lanjut menuju ke soal nomor 2. Di sini terdapat tertulis 1000 mg sama dengan titik-titik dekagram. Nah, kira-kira gimana ya cara menyelesaikannya? Sekarang kita meletakkan tanda panahnya di miligram. Mana miligram? Ini miligram paling bawah ya. Kita ubah menjadi ke dekagram, kira-kira naik berapa kali ya? Kita coba. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di sini karena ini sudah di dekagram. Nah, kalau naik itu artinya apa anak-anak? Kalau naik itu artinya dibagi. Wah, berapa itu 10? Kita menghitung 10 sebanyak 4 kali ya. Dari sini 1, 2, 3, 4. Itu artinya 10.000. Bagaimana Miss kok bisa 10.000? Karena 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak 4 kali. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau dari miligram naik menjadi ke dekagram itu dibagi dengan 10.000. Maka sekarang penyelesaiannya adalah kita menuliskan dulu 1000 miligram ini kita bagi dengan 10.000. Kalau dibagi itu artinya kita menghilangkan 0 yang ada di paling belakang anak-anak. Kita coba ya. Kita hilangkan sebanyak 4 kali karena 10.000. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di depan angka ini sudah kosong, tidak ada angkanya, maka kita menambahkan dengan angka 0. Angka 0 ya anak-anak. Ini sudah hilang, kita coret. Nah, kita menambahkan koma di belakang angka 0. Kenapa Miss kok ditambahkan koma? Karena ini pembagian, maka kita menambahkan koma di belakang 0. Tetapi kalau perkalian, kita menambahkan 0 di paling belakang. Jadi hasilnya nilai konversi dari 1000 mg menjadi dekagram adalah 0,1. Nah, sekarang kita lanjut menuju ke anak tangga satuan berat. Nah, ini Miss ganti dulu ya. Nah, Miss ganti menjadi tangga satuan volume. Nah, jadi kita tinggal
mengambilnya di setiap anak tangga ini dan kita ganti menjadi tangga satuan volume. Nah, seperti ini ya. Kita letakkan dulu. Nih, makanannya. Nah, tangga satuan volume ini juga terdiri dari 7 anak tangga. Dimulai dari yang paling atas yaitu kiloliter sampai yang paling bawah yaitu mililiter. Nah, sekarang saya sudah menyediakan contoh soal. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama ya, yaitu 70 liter sama dengan titik-titik sentiliter. Nah, kita akan hitung bersama-sama ya. Dari liter. Liter menjadi ke sentiliter. Dari sini ya. Nah, kita akan mulai hitung bersama-sama. Turun berapa untuk menjadi ke sentiliter? Mari kita hitung ya. 1, 2. Turun 2. Itu artinya kalau turun dikali dengan 10. Karena tadi turunnya sebanyak 2 langkah, berarti dikalikan dengan 100. Dikalikan dengan 100 ya. Berarti kita tinggal menambahkan angka 0 di belakang 70. Tadi 2 berarti kita menambahkan 0-nya sebanyak 2 kali karena dikali dengan 100. Nah, berarti hasil nilai konversi dari 70 liter menjadi sentiliter yaitu 7.000. Sekarang kita lanjut menuju ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu kita mulai dari desiliter. Kita ubah dulu ya. Ini soalnya adalah 10.000 desiliter diubah menjadi ke hektoliter. Manakah hektoliter? Nah, di sini. Berarti naik ya anak-anak. Naik sebanyak berapa kali? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3. Nah, karena naiknya 3 kali, itu artinya dibagi dengan 1000 anak-anak. Karena nolnya ada 3. Nah, sekarang kita hitung ya. Dari sini kita hitung 10.000 ini dibagi dengan 1000. Kita hilangkan nolnya ya. Kita hitung supaya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berhenti di sini anak-anak. Berarti nolnya yang di belakang ini sudah hilang karena kita sudah membaginya dengan 1000. Berarti hasilnya tinggal 10. Berarti hasilnya adalah 10 hektoliter. Nah, sampai sini sudah selesai anak-anak penjelasan mengenai cara penggunaan alat peraga tangga satuan panjang, alat peraga tangga satuan berat, dan juga yang terakhir alat peraga tangga satuan volume. Alat peraga memiliki banyak sekali manfaat bagi para murid, yaitu menumbuhkan minat atau motivasi murid agar murid dapat belajar matematika dengan lebih semangat dan lebih giat lagi. Selain itu, mempermudah para murid untuk mengerti, memahami, mengingat, serta mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, dengan menggunakan alat peraga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan juga aktif karena murid tidak merasa bosan atau mengantuk saat kelas. Kiranya video ini dapat menginspirasi para pendidik untuk menggunakan alat peraga yang lebih inovatif dan juga lebih menarik lagi demi pendidikan Indonesia lebih maju. Tuhan Yesus memberkati.